Halo semuanya, hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah ide menarik, yaitu tentang hitung-hitungan yang tanpa sadar kita lakukan di balik setiap hubungan sosial kita lewat kacamata teori pertukaran sosial. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan ini, pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah pikirin, apa sih yang sebenarnya bikin sebuah hubungan itu layak dipertahankan? Dan ternyata jawabannya mungkin ada di matematika sosial yang nggak kelihatan ini. Sebuah kalkulasi nilai yang terjadi di alam bawah sadar kita setiap kali kita berinteraksi. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi soal kalkulus tersembunyi ini dan gimana cara kerjanya dalam membentuk hubungan antar manusia. Jadi dasarnya begini, setiap interaksi sosial itu semacam pertukaran, ada proses memberi dan menerima. Anggap aja kayak pasar, tapi mata uangnya bisa berupa waktu, perhatian, atau dukungan emosional. Nah, teori yang ngebahas fenomena ini namanya teori pertukaran sosial. Mari kita bongkar satu persatu komponennya. Intinya, teori ini bilang kalau kita itu cenderung membuat keputusan dalam hubungan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi kita. Kedengarannya agak hitung-hitungan ya, tapi coba kita lihat lebih jauh. Oke, pertama kita lihat dulu sisi untungnya, atau yang disebut imbalan dalam teori ini. Ini bisa apa aja yang kita anggap berharga, mulai dari rasa nyaman, tawa bareng, sampai bantuan nyata. Nah, di sisi sebaliknya, tentu ada biaya atau pengorbanan. Ini adalah semua yang kita keluarkan dalam hubungan itu. Energi buat dengerin curhatan teman, atau kompromi yang kita buat sama pasangan. Jadi kuncinya di sini, kita tuh seringnya tanpa sadar selalu nimbang-nimbang antara dua hal ini. Kalau imbalannya terasa lebih besar dari biayanya, hubungan itu kemungkinan besar bakal langgeng. Kalau sebaliknya, ya kita mungkin mulai merasa nggak sepadan lagi. Dan ide ini nggak muncul tiba-tiba gitu aja. Ada banyak pemikir hebat di baliknya. Mulai dari Vebout dan Kelly yang ngenalin konsep tingkat perbandingan, George Homans yang fokus ke perilaku individu, sampai Claude Lévi-Strauss yang melihatnya dari sudut pandang antropologi. Masing-masing nambahin potongan puzzle yang penting. Oke, teori-teori tadi kan konsepnya, tapi gimana sih wujudnya di kehidupan nyata? Mari kita lihat contoh-contohnya. Coba deh, pikirin sahabat terdekatmu. Kenapa persahabatan itu awet? Ya karena dukungan moral, rasa nyaman, dan kebersamaan yang kamu dapat itu rasanya jauh lebih besar nilainya dibanding waktu atau energi yang kamu keluarkan. Logika yang sama juga berlaku dan mungkin malah lebih terasa di hubungan romantis, di mana investasinya seringkali lebih besar. Kita terus-menerus mengevaluasi apakah kebahagiaan dan dukungan yang kita terima sepadan dengan kompromi yang kita berikan. Nah, gambar ini nunjukin banget betapa kuatnya imbalan emosional itu. Perasaan dicintai dan didukung itu bisa bikin pengorbanan besar terasa enteng dan jadi keuntungan besar di neraca hubungan kita. Oke, dari level individu, sekarang kita coba lihat gambaran yang lebih besar. Gimana pertukaran-pertukaran kecil ini bisa ngebantu masyarakat? Ada seorang antropolog, Claude Lévi-Strauss, yang membaginya jadi dua jenis utama. Ada pertukaran langsung, yang simple, A kasih ke B, B kasih ke A. Tapi ada juga pertukaran tidak langsung, yang lebih kompleks, A kasih ke B, B kasih ke C, dan nanti C kasih lagi ke A. Nah, pertukaran yang nggak langsung inilah yang ternyata jadi lem sosialnya. Inilah yang merajut individu-individu jadi satu komunitas yang kuat, membangun kepercayaan dan kerjasama dalam skala yang jauh lebih luas. Tentu aja, nggak ada teori yang sempurna. Teori ini juga ada kritiknya. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Banyak yang bilang kalau teori ini terlalu hitung-hitungan, terlalu rasional. Terus, gimana dengan cinta tanpa syarat? Atau tindakan menolong orang asing tanpa berharap imbalan apapun? Teori ini agak sulit menjelaskan hal-hal semacam itu. Tapi, walaupun ada kritik, bukan berarti teori ini nggak berguna ya. Justru ini bisa jadi alat yang kuat banget untuk memahami motivasi di balik banyak interaksi sosial kita. Dan ini relevan banget sama zaman sekarang loh. Coba pikirin media sosial. Setiap like, setiap follow, itu kan sebenarnya bentuk pertukaran juga. Imbalannya berupa validasi sosial. Begitu juga di dunia kerja dan networking. Jadi kesimpulannya gimana? Anggap aja teori pertukaran sosial ini kayak sebuah kacamata. Bukan satu-satunya cara buat ngelihat dunia, tapi bisa bantu kita ngelihat pola-pola rasional yang seringkali tersembunyi di balik cara kita membangun dan menjaga hubungan. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah tahu soal ini, apakah cara pandang Anda terhadap memberi dan menerima dalam hubungan Anda jadi sedikit berbeda? Apakah Anda jadi lebih sadar soal pertukaran yang terjadi setiap hari?